Di jantung Sumatera Selatan, tersembunyi sebuah kisah panjang yang menggabungkan alam, teknologi, dan kemajuan industri. Bukit Asam, sebuah nama yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Di sini, lebih dari sekedar batu bara, terdapat sejarah, perjuangan, dan harapan masa depan. Masyarakatnya, kawasan yang kaya akan sumber daya alam, terdapat sebuah cerita yang lebih dari sekedar angka dan produksi. Ini adalah kisah tentang bagaimana perusahaan besar dapat memberi dampak positif pada masyarakat sekitar, menciptakan peluang, dan membangun masa depan yang lebih baik. Inilah kisah sentra industri binaan Bukit Asam. Pertama itu kita hadir ini hanya di bagian packaging. Jadi untuk kopi sendiri itu kita awalnya sudah nerima dalam bentuk bubuk ya dari petani langsung di daerah yang terkenal di daerah sini itu Semendo. Ya, jadi awalnya kita hanya packaging aja. Setelah itu kita diberi kepercayaan sama PTBA untuk mengolah langsung dari bijinya, nggak cuman packagingnya aja gitu. Untuk saat ini mulai dari sortasi, roasting, grinder, pengemasan, kemudian untuk distribusinya juga kita lakukan untuk saat ini. Untuk jenis kopinya sendiri kita ada 2 macam. Yang pertama itu Arabica dan Robusta. Kebetulan untuk di daerah sini, sekitar sini itu paling banyak digemari itu jenis kopi Robusta. Untuk harga sendiri kita memang mengikuti harga pasaran biji kopi sendiri yang kadang harganya nggak stabil ya, jadi naik turun gitu. Untuk saat ini harga untuk 250 gram Robusta di angka 32.000, itu yang kemasan premium. Untuk kemasan ekonomis kita di angka 21.000 ya. Kita juga ada berbagai macam jenis kemasannya ini. Ada yang roast bean, masih dalam bentuk biji, seperti itu. Kemudian yang bubuk itu terdiri dari 3 kemasan, ekonomis, drip, dan premium. Kami bernaung di Seba Center ini pada tahun 2016 dengan motif waktu itu bunga Tanjung. Setelah tahun 2021 dengan adanya motif yang baru seperti Rosella, bunga Tanjung, sudah tuh sama bunga kertas. Jadi kami hak patenkan dengan motif tersendiri dari Desa Lingga yang bernama Songket Behembang Lingge. Nah, pewarnaan alami ini dari benang yang tadinya warnanya putih. Kita istilahnya tadi kita rebus dulu dengan daun kulit jengkol yang sudah direbus. Jadi kita beberapa menit, berapa jam kita celupkan benang putih tadi dengan hasilnya seperti ini. Kalau pewarnaan sintetis, warnanya terlalu terang, sedangkan warna alami dia warnanya elegan, halus dan lembut. Karena di sini bukan cirinya langsung dari bahan-bahan yang alami. Kita di tumpal seperti ini kita naungkan ciri khas desa kita, seperti adat Desa Lingga yang sejarah Desa Lingga dituangkan di tumpalnya, seperti ada kujur, keris. Awalnya itu PTBA menawarkan untuk kita di daerah Tanjung ini mau dijadikan kampung batik. Jadi PTBA melalui CSR-nya itu melakukan sosialisasi untuk mendirikan batik di
Tanjung Inim, sehingga baik itu perangkat desa, perangkat kelurahan, perangkat pemerintahan maupun adat maupun pemuda atau segala dikumpulkan untuk membuat motif-motif batik yang di sini, sehingga disepakati waktu itu diambillah motif kita yang untuk diangkat adalah tombak peninggalan dari Syekh Palawo yang menyebarkan agama Islam di Tanjung Inim ini. Jadi yang tombak yang dipakai oleh Syekh Palawo itu dinamakan kujur. Sehingga kujur ini dijadikan motif batik kita. Ya, walaupun banyak motif-motif yang lain karena kesepakatan dari istilah itu pemuka-muka agama, muka adat apa segala macam untuk mengangkat sejarah dari Syekh Palawo sendiri yang mempunyai berjasa untuk menyebarkan agama Islam di Tanjung Inim ini, maka disepakati ini itu. Batik Kujur mengucapkan ribuan terima kasih kepada PTBA melalui CS-nya. Kami sini itu diberi kesempatan untuk pertama mengenal batik, kemudian kami menekuni batik sehingga menjadi pengusaha batik. Insya Allah dengan ini mungkin generasi-generasi berikutnya itu akan menjadi sini itu penerus kami. Siba Center ini sebenarnya adalah lahan bekas tambang dulunya, stockpile, yang memang lahan tidur yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi inisiasi dari program CSR adalah dengan memanfaatkan ini dengan penyediaan gerai-gerai. Jadi gerai-gerai Siba Center. Jadi kita punya beberapa binaan itu namanya Siba. Itu adalah beberapanya adalah UMKM. Nah, kita siapkanlah gerai-gerai di sini. Di antaranya adalah Siba Batik, Siba Songket, dan juga ada Siba Kopi di situ. Harapannya sendiri itu tadi ya, kita membinakan dari nol tadi. Yang pasti harapan pertama itu adalah peningkatan pendapatan dari si UMKM-nya itu sendiri. Umumnya itu kepada masyarakat ya. Jadi ada peningkatan pendapatan seperti itu, dan juga memang tadi pengalihan aktivitas yang positif ya, dari yang tadinya ibu-ibu misalnya selain daripada mengurus rumah tangga mungkin karena nggak ada kerjaan lagi duduk-duduk ngerumpi gitu ya. Nah di sini dia sambil ngerumpi tapi produktif, misalnya menghasilkan batik kujur seperti itu. Berkat program ini, banyak pengusaha lokal yang kini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, mengakses pasar yang lebih luas, dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lainnya. Ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, Bukit Asam berharap dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan bertahan lama, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat yang lebih luas.